Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu yang ada di rumah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Iya, senang sekali hari ini Ibu Guru Anti dan Bapak Guru Valen serta Bapak Guru Fitar boleh berkumpul bersama anak-anak lewat ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Baik, hari ini kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita akan beribadah, namun sebelum ibadah kita mulai, Alkitab dan persembahannya tolong disiapkan terlebih dahulu. Jika sudah disiapkan, mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini dan kita nyanyikan lagu dari PKJ 16, Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam bagimu juga. Iya, anak-anak Sekolah Minggu silahkan duduk kembali. Iya, kita semua boleh bertemu kembali hari ini walaupun lewat ibadah online, itu semua oleh karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan selalu nyata dan selalu baru di dalam sepanjang kehidupan kita setiap hari. Nah, kita naikkan pujian kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di
Dalam kehidupan kita seminggu yang lalu, pastinya kita tidak pernah luput ya dari yang namanya berbuat salah. Baik itu kita sengaja, kita sadari ataupun kita tidak sadari, seringkali kita melakukan hal-hal yang membuat hati orang tua kita, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita terluka. Mungkin kita tidak sadari, kita sudah mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga membuat orang tua kita sedih, membuat hati saudara dan teman-teman kita menjadi sedih. Nah, hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui akan semua dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu mengakui akan semua dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mohon ampun akan semuanya itu Tuhan, dan ajar kami Tuhan, tolong kami untuk boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kalau kita mengakui dengan sungguh-sungguh semua perbuatan dan kesalahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, berita anugerah pagi hari ini dari dalam Mazmur 107, Mazmur 107 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Amin. Nah, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari dalam Mazmur pasal 107. Mazmur 107, kita akan baca dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 107 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Tulisan yang agak keluar, ibu guru yang akan membacakannya, dan tulisan yang tercetak agak ke dalam, anak-anak sekolah minggu yang akan membacakannya. Kita mulai ya. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang nantinya akan dibawakan atau akan disampaikan oleh Bapak Guru Peter. Namun sebelumnya itu, mari kita nyanyikan pujian Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya.
firman kasih disilakan kepada Bapak Guru Peter. Ya, shalom, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Terkhusus Tuhan di minggu yang lalu. Dan pada hari Minggu ini kami akan belajar lagi firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kuasai hati kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti, bahkan boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah karena kami sudah sedia untuk membaca dan mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, cerita kita hari ini adalah Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tangkap orang jahat ini. Tangkap orang jahat ini. Jangan biarkan dia lolos. Masukkan ke dalam penjara. Karena Yusuf tidak mau menerima rayuan istri Potifar untuk tidur bersama dengan dia, maka istri Potifar memfitnah Yusuf. Akibatnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Adapun Yusuf dibawa dari Mesir dan tinggal di rumah Potifar. Ia bekerja di sana karena ia sudah dibeli dari tangan orang Ismail yang telah membawanya ke situ. Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat semua yang dia kerjakan itu berhasil. Sehingga Yusuf mendapat kasih dari tuannya. Dan Yusuf diberikan kuasa atas rumah Potifar dan segala miliknya. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, bahkan semua miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak bekerja lagi, ia tidak mengatur lagi apa-apa selain makanannya sendiri. Mengapa Tuhan menyertai Yusuf dan membuat semua yang dikerjakannya itu berhasil? Yusuf senantiasa menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Walaupun Yusuf banyak mendapat tantangan, banyak mendapat godaan. Bahkan Yusuf mengalami penderitaan. Yusuf yang sebelumnya adalah anak kesayangan, sekarang dia menjadi hamba di rumah Potifar. Tetapi Yusuf senantiasa mengandalkan Tuhan. Adapun Yusuf, manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa hari, beberapa waktu, istri Potifar selalu memandang Yusuf dengan penuh birahi. Lalu katanya kepada Yusuf, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini yang dikatakan Yusuf.
Walaupun dari hari ke hari perempuan ini selalu membujuk Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau mendengarkan rayuan itu. Yusuf tidak mau mendengar bujukan itu untuk tidur bersama dengan dia. Yusuf selalu menolak. Yusuf tidak mau mengambil kesempatan. Mumpung ada kesempatan. Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah itu untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, tidak seorang pun yang ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf menolak ajakan istri Potifar. Yusuf mempunyai sikap yang tegas sehingga ia meninggalkan istri Potifar. Yusuf tidak mau berbuat dosa karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah dosa besar, dosa terhadap Allah. Ketika dilihatnya perempuan itu bahwa Yusuf sudah lari, Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan ia telah lari keluar. Maka dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang itu mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf di sisinya sampai tuannya pulang. Dan perkataan itu pula lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh Potifar perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini, begitu, aku diperlakukan hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat para tahanan-tahanan raja dikurung. Yusuf dipenjarakan di sana. Di penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Segala pekerjaan yang dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri lagi, segala sesuatu itu dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakan itu, Tuhan selalu membuat berhasil apa yang dikerjakannya. Anak-anak remaja dan anak besar yang dikasihi Tuhan, keberhasilan dalam melakukan pekerjaan itu adalah penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf saat dia bekerja di rumah Potifar. Tuhan menyertai Yusuf ketika dia di dalam penjara. Bahkan di penjara dia dipercaya untuk membantu kepala penjara. Tuhan membuat semua berhasil. Orang-orang yang menolak berbuat dosa, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan,
maka suatu waktu mereka akan berhasil. Dan keberhasilan itu bisa berlangsung melalui proses yang panjang, bahkan juga melalui proses mengalami banyak tantangan, bahkan penderitaan yang mungkin sangat menyakitkan, seperti yang dialami Yusuf. Yusuf yang tadinya di rumah orang tuanya kaya, dia sebagai anak kesayangan, tetapi dalam perjalanannya ia mengalami banyak tantangan. Ia dimasukkan ke dalam sumur, ia dijual, tetapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu, mari anak-anakku sekalian, mari kita senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Silakan didengar, saya membacakan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ditinggalkannya lah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihatnya perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat,
dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnyalah baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani ini yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi para kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkannya, bahkan lebih berbahagia kalau kita mau mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadinya dibawakan oleh Bapak Guru Peter. Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Yusuf, sehingga dimanapun Yusuf berada dan apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, itu pasti dibuat Tuhan berhasil. Nah, kita meresponi cerita firman Tuhan hari ini, kita nyanyikan pujian yang jagaku selalu. Memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anakku yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya, dan persembahan yang sudah dikumpulkan nantinya boleh dimasukkan di dalam amplop dan boleh diserahkan kepada kakak-kakak pembimbing yang berdomisili di lingkungannya atau di sekitar rumahnya ya. Nah, nats firman Tuhan pagi hari ini dari dalam Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nah, sambil persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dari dalam PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan.
kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada Bapak Guru Peter disilahkan. Ya, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu seraya mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah boleh nyatakan. Kami sudah mendengar, membaca firman Tuhan, bahkan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami kepadamu boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Bahkan juga Tuhan, lewat kesempatan ini kami anak-anak-Mu boleh dilibatkan dalam pelayanan, di dalam memberi persembahan. Berkati persembahan yang sudah diberikan, biarlah boleh dipakai di dalam pelayanan khususnya di jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya. Bapa dalam surga, lewat doa syafaat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam bangku pendidikan, kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan, pengetahuan, sehingga boleh menuntut ilmu dengan baik, dan apa yang dicita-citakan boleh berhasil. Tuhan sertai, biarlah mereka boleh mengerjakan tugas dan pekerjaannya sebagai anak sekolah dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan juga berkati dalam mempersiapkan segala sesuatu, khususnya di dalam melayani akan anak-anak ini, seperti di dalam mempersiapkan media online, biarlah semuanya dipersiapkan dengan baik dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua anak-anak ini Tuhan, Tuhan berkati dalam berbagai tugas tanggung jawab, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bahkan juga dalam pekerjaan. Tuhan berkati dalam mencari berkat-berkat Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati, dan secara khusus kami di kota Makassar, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Biarlah lewat pemerintah di kota kami boleh senantiasa aman dan damai di kota kami, bahkan kami boleh menyebarluaskan akan firman-Mu. Bapa dalam surga, ini doa dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku yang di rumah, mari kita sama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dan ayat yang ke-23. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dan ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dan ayat yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan pujian dari dalam Kidung Jemaat 338. Kidung Jemaat 338. Marilah, marilah hai saudara. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita.
Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini dan kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Silakan duduk kembali. Mari mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.